Sebenarnya hidup bahagia pasti menjadi impian dan tujuan hampir semua manusia di dunia ya. Hidup di dunia dengan segala tantangan, terus juga rintangan di dalamnya membuat kita mungkin kadang cari-cari alasan gitu ya untuk bahagia gitu. Tapi bagaimana kita bisa tetap bahagia meskipun hal-hal yang mungkin, cukup buruk terjadi ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita terjadi, kita bisa tetap bahagia. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Happiness di hari Jumat 5 Mei 2023. Kami ucapkan selamat pagi, Smart Listeners, untuk Anda yang sudah semangat untuk beraktivitas di hari Jumat ini, sudah senang juga menyambut weekend, akhir pekan yang mungkin bisa menjadi waktu Anda untuk rehat ya, setelah mungkin sudah mulai beraktivitas setelah libur panjang ya, libur lebaran dan juga mungkin May Day kemarin. Dan pastinya pagi hari ini ada Audrey Juwana yang menemani Anda, dan pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kita Pak Arfan. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak Arfan, gimana hari ini? Kayaknya udah mulai aktif ya, Ya, berarti. ya, ya sudah keluar kota lagi ya. Sudah keluar kota lagi, oke. Tapi tetap happy gitu ya, walaupun mungkin sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Pagi ini kita Justru buka, dengan ah, kesibukan itu jadi lebih happy Audrey. justru ya. Nah, itu Iya. kenapa nanti kita akan bahas, karena pagi ini kita membahas bahagia karena versus bahagia meskipun ya. Tapi Ya, sebelumnya kita bahas dulu satu lagu yang mungkin bisa menjadi booster kita pagi hari ini, Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Kenapa lagu ini Pak Arfan membuka siaran kita di Smart Happiness? ya, terima kasih Audrey, very good point. Lagu ini saya pilih karena ini menggambarkan mengenai apa yang nanti kita akan bahas ya dalam topik kita pada pagi hari ini. Apa yang disebut dengan bahagia meskipun gitu. Mhm. Ya, jadi eh, ini bercerita mengenai seseorang yang sangat bahagia sehingga dia merasa sangat berenergi dan dia selalu ingin menularkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia juga nggak peduli orang mau ngomong apa tentang dia gitu. Pokoknya dia tetap bahagia, tetap menari terus gitu. Ya, jadi dia tidak terlalu dipusingkan oleh stimulus-stimulus yang ada di luar dia. Mari kita lihat, kita simak liriknya ya Audrey ya. Yes. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close. Ya, dan di bawah cahaya saat semua berjalan, tak dapat bersembunyi kemanapun saat engkau mulai mendekat. Ya, when we move, well, you already know. So just imagine, just imagine, just imagine. Ya, saat kita bergerak, ya coba. Kamu sudah pasti tahu. Jadi bayangkan saja, bayangkan saja, bayangkan saja. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good, good, creeping up on you. Tidak ada yang dapat kulihat kecuali kamu yang menari, 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 merasa baik. Ya, perasaan itu menjalarimu. So just dance, 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 dance. Come on. Jadi menarilah, menarilah, ayo. All those things I should do to you. Semua hal yang seharusnya aku lakukan kepadamu. But you dance, 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 dance. And nobody living soon, so keep dancing. Ya, walaupun tidak ada orang yang melihat, ya, dan tak ada orang yang akan segera pergi. Jadi tetaplah menari. I can't stop the feeling, so just dance, 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 dance. I can't stop the feeling, so just dance, 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 dance. Itu aja. Ya, jadi Oke. no matter what, apapun yang terjadi, mau ada orang yang lihat atau enggak, mau orang komentar apapun, silakan. Yang penting kita selalu gembira, selalu happy. Mhm. Itu Oke. Audrey dari Justin Timberlake. Yes, lagu yang manis ya untuk membuka Jumat pagi kita, Small Listeners, dan dengan topik bahagia karena versus bahagia meskipun gitu. Nanti kita juga akan buka polling, kira-kira Small Listeners lebih sering yang mana gitu ya? Lebih sering bahagia karena atau bahagia meskipun. Tapi mungkin kita cari tahu dulu pengertiannya masing-masing ya, Pak Arfan ya. Bahagia karena ini kan kayak seolah-olah ada alasan yang besar gitu ya yang membuat kita bahagia. Gimana Pak dengan konsep bahagia karena ini? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi orang tuh seringkali perlu alasan gitu ya, supaya dia bahagia gitu. Ya, Jadi kalau orang dapat rezeki nomplok, bahagia nggak? bahagia, Kalau orang naik pangkat, bahagia, lulus ujian, bahagia. bahagia, iya. Itu sesuatu yang istimewa atau biasa-biasa aja? Istimewa ya, Yang istimewa kitanya atau rezekinya yang istimewa? rezekinya istimewa.
Hanya mah biasa-biasa aja gitu. Yes, ya. Ya. Yang aneh adalah ketika kita mendapatkan nikmat gitu, malah kita nggak bahagia. Oke. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ketika mendapat nikmat malah dia nggak bahagia. Banyak yang lupa ya, Pak Arfan. Aneh itu adalah orang-orang yang aneh gitu ya. Misalnya dapat rezeki gitu misalnya, atau kita sedang mencari barang yang hilang gitu ya, terus tahu-tahu barangnya ketemu, kemudian kita malah nggak bahagia gitu. Ya, berarti sudah ada sebuah niat yang jelek sebetulnya kalau kita merasa seperti itu gitu. Jadi kalau Anda baru bisa bahagia karena itu sesungguhnya tidak ada yang istimewa dengan diri Anda. Oke. Ya, karena siapapun yang dapat hadiah itu pasti akan senang, akan bahagia gitu. Ya. Nah, dan juga yang harus kita waspadai sesungguhnya kalau kita bicara mengenai bahagia karena adalah bahagia karena itu juga sesungguhnya ada dua, Audrey. Oke. Ada orang yang bahagia karena alasan yang buruk gitu. Bahagia karena alasan yang buruk. Pernah dengar nggak itu? Orang-orang yang bahagia karena alasan yang buruk. Karena temannya susah, seperti itu kah? Atau? Iya, apapun. Okay. Ya. Melihat orang lain susah, ini dia langsung bahagia, dia langsung happy, gembira dia. Gitu ya. Ada orang yang gembira karena menggunakan narkoba kan? Yes. Gembira dia. Itu namanya apa? Itu bahagia karena alasan yang buruk gitu. Ya. Orang yang korupsi mengambil hak yang bukan haknya tapi dia merasa gembira gitu. Ya, nggak ada yang tahu juga kan gitu. Terus tambah lama tambah kaya hidupnya gitu ya. Orang yang selingkuh juga begitu. Dia gembira gitu. Gembira karena hal-hal yang buruk gitu. Ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian nggak ketahuan orang gitu ya. Gembira dia. Bahagia dia. Nah, itu namanya bahagia karena alasan yang buruk gitu. Jadi bahagia karena juga ada dua. Jadi bahagia karena alasan yang buruk gitu, atau bahagia karena alasan yang baik. Nah, itu tadi. Kalau kita naik pangkat, lulus ujian, rezekinya banyak, mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kemudian kita bahagia. Jadi ini nanti juga harus kita bedakan nih. Ya. Kalau Anda merasa bahagia karena yang mana? Yes. Apakah Anda bahagia karena sesuatu alasan yang buruk, itu orang lain, kompetitor kita kesusahan, kemudian kita berbahagia gitu. Nah, itu namanya bahagia karena alasan yang buruk. Oke. Itu Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai bahagia karena versus bahagia, meskipun nanti Audi juga buat polling kira-kira Anda lebih dominan yang mana nih selama ini gitu ya. Supaya kalau salah nih harus diperbaiki nih pagi hari ini. Gitu. Betul. Ya. Oke. Sharing-sharing juga kami terima, listeners, atau mungkin Anda ingin share kebahagiaan Anda pagi hari ini, silakan di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami. Kita jeda sesaat. Listeners, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya dalam Smart Happiness, baik Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, atau kota-kota lain, atau bahkan dari luar Indonesia yang mendengarkan streaming ya Smart FM pagi hari ini. Selamat pagi, semoga hari ini aktivitasnya lancar, kami doakan ya. Hari ini kita membahas bahagia karena versus bahagia meskipun. Tadi ternyata ada dua kebahagiaan ya untuk bahagia karena ini, Pak Arfan. Ada yang dengan alasan buruk, ada yang dengan alasan baik gitu. Ini kan juga satu hal yang mungkin harus kita definisikan ulang ya, kebahagiaan kita selama ini seperti apa gitu. Tapi kalau bicara tentang bahagia karena ini, apakah ini sudah masuk ke level bahagia yang cukup baik atau justru ada level lagi nih di atasnya, Pak Arfan, yang lebih baik lagi? Terima kasih, Audrey ya. Kalau orang untuk bahagia itu harus selalu dapat hadiah, harus selalu dapat sesuatu, itu semua orang bisa gitu. Oke. Yeah. Jadi nggak perlu kita belajar happiness, iya kan? Nggak perlu belajar happiness dong ya. Kalau ada yang ngasih kado sama Audrey kan Audrey seneng. Yes. Nggak perlu belajar itu. Kalau ada yang nanti traktir makan siang Audrey kan seneng kan? Yeah. Happy kan? Nggak harus belajar itu. Itu terjadi secara alamiah gitu ya. Kenapa kita perlu belajar happiness? Karena ternyata situasi di luar tidak selalu seperti itu gitu, tidak selalu seindah itu gitu situasi di luar itu. Jadi kita seringkali harus menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita inginkan gitu. Ya, karena itu
kalau kemudian kita menjadi tidak bahagia, kita rugi 2 kali, Audrey. Yes. Sudah mendapatkan sesuatu yang nggak diinginkan, itu rugi sekali. Kemudian kita nggak bahagia lagi, rugi lagi. Ya. Jadi kerugiannya itu berlipat ganda gitu. Ya. Nah, karena itu kita harus mempelajari kebahagiaan yang berbeda. Itulah yang namanya bahagia meskipun gitu. Oke. Jadi meskipun situasi di luar sana tidak sesuai dengan yang aku harapkan, tapi aku tetap bahagia. Itu yang harusnya kita miliki. Itulah sebabnya kita belajar happiness. Itulah sebabnya setiap Jumat kita ngobrol di Smart FM gitu, supaya kita bisa masuk ke level ini. Karena kalau menunggu ada sesuatu dulu, sesuatu yang datang dulu kepada kita baru kita bahagia, berarti kebahagiaan kita itu sesungguhnya sangat tergantung dari apa yang ada di luar kita. Berarti sesungguhnya kita belum jadi orang yang bahagia itu. Ya, itu bukan bahagia yang sesungguhnya, itu sesungguhnya hanya pseudo happiness gitu istilah saya. Pseudo happiness itu ya kebahagiaan yang artifisial saja gitu. Ya siapapun yang dikasih hadiah, kayak anak kecil dikasih permen. Anak kecil kalau dikasih permen kan seneng gitu. Ya. Tapi begitu nggak ada permen, nggak ada sesuatu yang bisa dia mainkan gitu, nggak ada yang bisa dia makan gitu, dia kembali rewel dan sebagainya. Berarti sesungguhnya anak itu nggak bahagia gitu. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita orang yang bahagia atau tidak, lihatlah apa yang terjadi dengan diri kita dalam situasi yang tidak kondusif. Kita masih happy nggak gitu? Kalau kita nggak happy, berarti kita bukan orang yang bahagia. Karena orang yang hanya bahagia dalam situasi yang kondusif, yang bahagia itu situasinya, bukan dianya gitu. Ya. Itu Audrey. Yes. Tadi di awal Pak Arfan juga mengatakan ada keistimewaan ya. Tadi kan kalau bahagia karena itu ya istimewanya mungkin di hadiah, di hal-hal yang kita dapatkan gitu ya. Tapi keistimewaan yang berbeda dari bahagia meskipun tuh sebenarnya apa sih Pak Arfan? Mungkin boleh dijelaskan ya. Ya, karena orang yang punya bahagia meskipun itu tadi seperti lagu Justin Timberlake tadi gitu. Ya, mau orang merhatiin dia atau enggak, itu menjadi nggak penting lagi bagi dia gitu. Mau orang kasih dia tepuk tangan atau mencemooh, bagi dia nggak penting. Dia bilang tadi apa? Tetaplah menari. Just dance, 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 dance. Tetaplah menari. Gitu. Jadi artinya apa? Kebahagiaan itu kan datangnya dari dalam dia gitu. Karena kalau kita harus menggantungkan diri kita dengan komentar-komentar di sosial media, kalau kita posting sesuatu gitu ya, ini kok yang like-nya sedikit ya gitu ya. Nah, itu membuat kita kemudian nggak bahagia gitu. Betul. Kalau yang like-nya sedikit. Padahal orang itu kebanyakan memang saya nggak tahu ya, banyak orang yang pelit gitu loh untuk nge-like itu memang pelit gitu. Ya, terus contoh nih ya, kalau misalnya saya bikin video gitu ya, kalau saya bikin video, yang view itu bisa banyak sekali Audrey. Katakanlah 5.000 orang yang view. Yang view 5.000. Yang like paling 50 gitu. Betul. Ya memang orang itu seringkali memang nggak melike kita gitu. Bukan berarti dia tidak melihat kita, tapi memang dia tidak melike postingan kita gitu. Tapi apakah karena saya yang melike postingan saya cuma 50 orang, kemudian saya berhenti bikin konten? Gitu. Nah, enggak kan? Kenapa? Karena saya punya sebuah misi gitu dalam hidup saya. Saya punya sebuah misi bahwa saya ingin mencerahkan banyak orang gitu. Ya, tetapi kalau yang like cuma 50 terus gimana? Nah, saya lihat yang view ada 5.000. Artinya apa? Kalau saya bikin sebuah konten itu akan mencerahkan 5.000 orang. Bahwa yang kemudian like itu hanya 50, ya biarin aja, itu bukan urusan saya gitu. Ya, itulah yang namanya bahagia meskipun cuma 50 orang gitu. Itu tidak akan mengurangi keinginan saya untuk bikin konten karena niat saya bukan mencari like-nya. Like itu cuma bonus gitu. Ya di like orang itu bonus, tapi nggak di like, yang penting sudah di view gitu. Betul. Yang view banyak gitu. Memang orang kadang-kadang pelit gitu ya untuk ngasih jempolnya itu kan. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita punya mindset bahagia meskipun, maka kita akan selalu melakukan sesuatu yang baik. No matter what, apapun yang terjadi dengan lingkungan kita akan melakukan sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau kita bahagianya karena, saya akan mengatakan,
males gitu. Yang nge-like cuma 50 orang gitu, males gitu. Itu kan karena bahagianya bahagia karena gitu. Tapi kalau bahagia meskipun hanya 50 orang, nggak ada yang like sama sekali pun, bagi saya nggak penting. Yang penting tugas saya di dunia ini adalah memberikan inspirasi dan pencerahan. Dan itu saya lakukan melalui konten di sosial media. Gitu. Itu, Audrey. Oke. Nah, ini kan kalau ngomongin tentang sosial media, ini juga mungkin ini benar atau enggak ya, Pak Arfan, mungkin nanti dibantu, diluruskan gitu. Untuk bisa menjadi seorang yang bahagia meskipun ini jadi tantangan besar juga karena sosial media ya. Karena mungkin kemudahan ataupun mungkin bisa mudah iri, mudah dengki gitu ya, atau mudah tertrigger lah. Nah, ini apakah menjadi tantangan yang sangat besar atau justru tantangannya ya kontrol diri sendiri, Pak Arfan? Sangat besar tantangannya ya di era sosial media ini ya. Karena sosial media ini kan nature-nya ya, nature sosial media itu kan sebenarnya pamer. Oke. Kita mau memamerkan diri. Pamer itu juga nggak selalu jelek ya. Tapi intinya itu adalah pamer gitu. Jadi kalau nggak pamer, saya mau tulis konten apa gitu. Iya kan? Konten itu kan artinya adalah saya sedang melakukan aktivitas ini. Kalau dulu nggak ada sosial media, ya saya simpan buat diri saya sendiri. Sekarang saya ingin ngasih tahu sama follower saya sedang aktivitas ini loh, saya sedang ada di kota ini loh sekarang gitu. Nah itu kan sebetulnya kan pamer itu, apapun namanya gitu ya, itu kan sebetulnya pamer. Pamer itu tidak hanya memamerkan kekayaan, memamerkan mobil yang kita tumpangi gitu ya, nggak hanya itu. Tapi kan yang namanya pamer itu juga termasuk memberitahu pada sejumlah orang mengenai apa yang sedang saya lakukan hari ini, di mana, ketemu siapa, acara apa, kan begitu. Nah, sehingga ketika kita pamer, ketika kita menyampaikan sesuatu pada orang, sebagai makhluk sosial, tentu saja kita menginginkan apa? Respon. Betul kan? Itu kan namanya makhluk sosial kan? Makhluk sosial itu kan kalau saya ngomong sendiri, Audrey tidak merespon, lama-lama saya capek gitu. Iya kan? Kenapa kita bisa ngobrol panjang ini? Karena Audrey merespon. Gitu. Itulah yang namanya interaksi sosial kan. Dan itulah yang dilakukan dalam sosial media. Tetapi ada bahayanya gitu. Bahayanya adalah ketika orang tidak merespon gitu. Orang tidak merespon seperti tadi. Untungnya ketahuan juga kalau sosial media itu ketahuan juga. Kelihatan ya. Memang orang kalau untuk ngasih jempol itu pelit, tapi dia view. Dan kalau view itu berarti paling tidak dia mendapatkan sedikit pencerahan lah gitu dari apa yang saya sampaikan. Dan kalau sudah mendapat sedikit pencerahan, itu memberikan sebuah manfaat gitu. Ya, jadi apa yang saya lakukan itu menjadi manfaat bagi orang lain ketika ada yang menyaksikan konten yang saya buat gitu. Jadi itu poinnya itu, Audrey. Jadi kalau kita punya bahagia meskipun kita akan terus melakukan walaupun komennya sedikit, walaupun yang ngasih like sedikit, tapi kita akan terus. Kenapa? Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tugas kita di dunia ini. Gitu, Audrey. Oke, untuk mencapai bahagia meskipun pasti butuh proses yang panjang ya, Pak Arfan ya. Nanti kita butuh sebuah mindset ya, bukan hanya prosesnya panjang, tapi mindsetnya juga penting, Audrey. Dasarnya ya, dasarnya harus diperkuat dulu. Nanti mungkin Pak Arfan boleh bagi tips mungkin yang simpel-simpel supaya kita juga bisa belajar untuk menerapkan bahagia meskipun dalam hidup kita supaya ya hidup kita juga lebih nyaman lah dijalani seperti itu ya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini dan juga semua listeners masih kami tunggu respon Anda. Silakan di channel YouTube kami di Radio Smart FM, Audrey juga sudah bikin polling. Begitu juga di WA kami di 0812 11 12 959. Menurut Anda lebih sering ataupun dominan yang mana? Bahagia karena atau bahagia meskipun? Atau justru Anda ingin sharing kebahagiaan pagi hari ini? Silakan. Sekali lagi di 0812 11 12 959.